apalagi pusaran politik itu di Indonesia itu sangat unpredictable. Nah, politik ini tidak hanya sekedar unpredictable tapi juga uncertain. Ya. Politisi itu sesuatu yang biasa saja. Yang nanti kalau ada tindak tanduknya yang jelek, nah itu berarti masalah akhlak, masalah perilaku. Ya. Itu yang harus kita bedakan. Itu. Jadi sudah ada 3 ya pengertian. Yang pertama itu struggle for power, struggle of power, kemudian politicking, kemudian yang ketiga, yang keempat itu ada policy. Policy itu adalah keputusan. Nah, keputusan itu adalah produk dari orang-orang yang berpolitiking tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bil ihtisar wal ihtibar. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di diskusi bulanan komunitas kutub. Lebih tepatnya untuk diskusi bulanan pada malam hari ini adalah kajian politik yang bakal langsung dipimpin oleh Bapak Usni. Diskusi pada malam hari ini kita mengangkat tema dengan judul Perlukah Rakyat Berpolitik? Ya. Ini judul yang menarik ya. Perlukah rakyat berpolitik? Jadi pertanyaannya nanti adalah kenapa kita harus belajar ilmu politik? Ya. Mungkin jawaban yang sering saya dengar ya dari beberapa narasumber webinar atau seminar di beberapa daerah, rata-rata mereka itu mengatakan bahwa ya karena kita hidup bernegara dan bermasyarakat. Politik ini terlalu mahal harganya kalau kita serahkan ke partai politik saja. Tentu kita sebagai rakyat juga harus terlibat karena dalam konteks demokrasi, urusan politik itu bukan hanya monopoli mereka yang bergerak di bidang kekuasaan atau pemerintah. Lalu nanti pertanyaannya adalah, jika rakyat perlu berpolitik, apa yang harus rakyat lakukan gitu ya? Kita akan diskusikan pada malam hari ini. Sebelum saya memperkenalkan pembicara kita, saya akan membacakan beberapa disclaimer ya untuk diskusi bulanan komunitas kutub. Yang pertama adalah tentang diskusi bulanan kajian politik, ya, yang mana diskusi ini sebenarnya plan, tapi berhubung pandemi dan juga ada kebijakan PPKM dari pemerintah, maka kita virtualkan untuk sementara waktu. Untuk kedepannya mungkin nanti ketika situasi sudah membaik, kita diberi kesehatan dan kita bisa langsung ngobrol ya, bukan virtual lagi tapi offline. Dan untuk disclaimer yang kedua adalah diskusi bulanan komunitas kutub ini bukan hanya kajian politik, tapi juga nanti ada bincang-bincang buku atau webinar sastra, bincang-bincang sastra, dan lain-lainnya. Kebetulan nanti tanggal 13 insya Allah bakal ada bedah buku kumpulan cerpen ya, punya penulis dari penulis Ponorogo. Dan untuk yang terakhir kepada teman-teman nanti agar mematikan mikrofonnya agar diskusi berjalan lancar. Untuk pertanyaan nanti teman-teman bisa bertanya setelah pembicara kita menjelaskan tema kita pada malam hari ini. Saya akan mengenalkan pembicara kita malam ini, yakni Bapak Usni Amriato Putra, MSI. Beliau menempuh pendidikan S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
dan melanjutkan S2 Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada, dan sekarang menjadi dosen Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pekerjaan dan jabatan beliau dalam manajemen institusi di antara lain menjadi sekretaris jurusan Ilmu Hubungan Internasional UMY 1999 sampai tahun 2000, menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni UMY tahun 2002 hingga 2006, dan menjadi wakil dekan bidang akademik Visipol UMY sejak tahun 2016 hingga sekarang. Tentu beliau juga banyak sekali terlibat di kegiatan masyarakat dan beberapa penelitian, juga pelatihan workshop di beberapa tempat. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa saya perkenankan kepada Bapak Husni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, makasih atas waktunya. Jadi pada malam hari ini kita akan berbicara tentang, sesungguhnya ini kan tema yang harus diketahui oleh setiap warga negara. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Anam bahwa politik itu tidak hanya monopoli oleh partai politik saja, dan kita juga bisa melakukan itu. Nah, inilah malam ini sebagai pengantar ya, ini tema yang ringan-ringan saja malam ini untuk kita bicarakan. Tetapi saya ingin sedikit meralat tentang tadi ya. Saya jadi wakil rektor itu dari 2002 sampai 2011, bukan 2006 ya. Jadi 9 tahun. Jadi sebelum jadi wakil rektor itu saya pernah jadi wakil dekan juga di Visipol itu 2 tahun, terus jadi wakil rektor. Setelah itu libur lama, baru 2016 kemarin saya jadi wakil dekan lagi. Nah, tapi sekarang sudah tidak jadi wakil dekan, sudah jadi dosen biasa. Nah, itulah sebagai seorang dosen itu harus bisa di mana saja dan kapan saja. Ya, itu kan sebagai dalam ajaran agama kita itu kan ya, hidup itu kan selalu berputar ya. Ya, kadang-kadang kita posisinya di sebelah sana, sebelah sini, itu satu hal yang biasa dan kita harus bisa menerima itu. Ya. Kita harus bisa menerima itu. Apalagi nanti kalau teman-teman itu masuk ke dalam pusaran politik. Apalagi pusaran politik itu di Indonesia. Itu sangat unpredictable. Politik ini tidak hanya sekedar unpredictable, tapi juga uncertain. Ya. Penuh dengan ketidakpastian, tidak pasti. Ya. Tidak hanya tidak bisa diprediksi, tapi juga tidak pasti. Nah, itulah yang selalu kita temui dalam fenomena politik. Oleh karenanya, teman-teman semua, sebagai political scientist itu menurut saya pekerjaan yang tidak gampang ya, karena analisisnya itu salah nanti dicerca orang, ya. Analisisnya benar itu nanti biasanya juga tidak dianggap sebagai satu kebenaran. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam pengertian politik ya, saya ingin membicarakan dulu bagaimana nanti kita bisa berperan dalam sebuah proses politik yang ada di dalam sebuah sistem ya, yang disebut dengan sistem politik. Nah, jadi sistem di masyarakat ini kan salah satunya adalah sistem politik. Nah, sebagai catatan saya perlu juga menyampaikan bahwa demokratisasi di dalam sebuah negara itu sebenarnya tidak dimulai dari proses politik. Artinya tidak dimulai dari pentingnya kita mengetahui tentang politik, itu tidak, tetapi itu dimulai dari sebuah proses penegakan hukum yang konsisten. Nah, baru nanti kita bisa memperoleh sebuah demokratisasi yang menempatkan masyarakat, yang menempatkan civil society pada posisi-posisi tawar-menawar, bergaining
power dengan para pengambil keputusan itu secara baik. Nah, oleh karenanya di mana-mana kalau kita melihat negara-negara yang demokratis itu selalu dimulai dari hukum. Amerika Serikat itu merdeka tahun 1779 ya. 1 abad baru mereka itu bisa tertata, bisa terinstitusionalisasi ya, kelembagaan politiknya. Karena apa? Karena penegakan hukum yang mereka lakukan itu secara baik, konsisten dalam menegakkan hukum. Misalnya menempatkan hak-hak warga negara secara tepat, menempatkan hak-hak wanita sama dengan pria. Itu. Nah itu baru 1 abad, 1870-an itu baru kemudian itu bisa tertata. Ya. Nah ini kalau kita lihat berarti kalau Indonesia ini baru merdeka berapa ini? Kita yang keberapa nih? 76 tahun ya. Nah kalau kita seperti Amerika itu kita masih membutuhkan 24 tahun lagi untuk bisa tertata. Seperti Amerika dulu tahun 1870-an itu. Jadi jangan berharap Indonesia ini akan baik dalam waktu dekat ini ya. Jadi jangan berharap wah ini nanti Jokowi 2 periode itu akan lebih baik itu dari sebelumnya itu tidak bisa serta-merta itu. Nah, itu kalau kita tertib dalam penegakan hukum. Tapi kalau kita tidak tertib dalam penegakan hukum, maka ini akan bisa memakan waktu lebih lama lagi. Nah, inilah sebagai catatan awal ya, saya kira yang perlu kita ketahui tentang politik ini. Jadi kita mulai dari sistem pengertian dari sistem politik. Nah, saudara-saudara sekalian, teman-teman semuanya, jemaah kutubiyah ya. Nah, ini namanya jemaah kutubiyah ini. Jadi kalau kita melihat pengertian sistem itu kan sebagai satu kumpulan ya, kumpulan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk satu fungsi-fungsi tertentu. Nah, itu. Nah, misalnya kita lihat ada sistem peredaran darah. Nah, itu kan ada komponen-komponennya itu. Ya. Ada jantung, ada pembuluh darahnya, kemudian barangkali ada juga paru-parunya itu sebagai komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Sehingga apa? Sehingga terjadilah fungsi, ya terbentuklah satu fungsi tentang peredaran darah, fungsi terhadap suatu kehidupan manusia misalnya. Karena ada sistem peredaran darah itu. Nah, kalau salah satu komponennya itu rusak atau macet atau tidak berfungsi, maka ya sistem itu juga tidak akan pernah berfungsi. Nah, itu kan kalau sistem peredaran darah seseorang itu tuh mandek gitu kan berarti tidak ada kehidupan dalam tubuh manusia itu atau dalam tubuh sesuatu yang hidup itu. Karena ada salah satu komponennya itu berhenti. Nah, demikian juga teman-teman semuanya yang terjadi pada sistem politik. Nah, nanti sistem politik itu juga ada komponen-komponennya. Dalam sistem politik itu ada juga komponen-komponennya. Apa saja komponen-komponennya? Nanti kita bisa lihat ya dalam bahasan saya berikutnya nanti itu. Nanti kalau dalam sistem politik itu ada komponen berarti dia akan membentuk fungsi tertentu. Apa fungsinya? Nah, itu nanti juga ada fungsinya. Berarti kalau komponen itu tidak jalan, maka sistem politik itu juga tidak akan pernah berjalan. Nah, oleh karenanya sebagai masyarakat sipil, ya, teman-teman semuanya, saudara-saudara sekalian, kita perlu menyadari betul akan pentingnya kesadaran untuk bisa menjaga komponen ini agar selalu berfungsi dengan baik. Supaya sistem politik ini juga bisa berfungsi dengan baik. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pengertian sistem. Ya, nanti kita masuk pada dalam kerangka sistem politik nanti. Nah, saya ingin
memberikan gambaran terlebih dahulu ya. Banyak orang yang mengatakan politik itu kotor, politik itu kejam, ya, politik itu apalagi ya yang pokoknya nggak ada yang bagus itu, ya, politik itu jelek semuanya. Ya. Nah ini menurut saya orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah memang orang-orang yang tidak paham dengan pengertian politik yang sesungguhnya, sehingga dikatakan politik itu kejam. Padahal politik itu tidak bisa apa-apa. Ya. Yang kejam itu kan aktornya, itu kan. Yang kejam itu aktornya. Ya kalau kita mengatakan seperti itu, ekonomi itu juga kejam, juga jahat, juga penuh dengan tipu-tipu. Kalau kalian belanja ke pasar itu kan, tanya harganya berapa, 2.000, kita tawar 1.500, kemudian bilangnya, wah nggak bisa ini modalnya aja 1.700 misalnya, ya. Tapi kemudian kita tawar lagi, akhirnya bisa 1.500, nggak apa-apa. Ya masa ada orang mau jualan rugi, itu kan nggak mungkin. Ya. Berarti di situ ada proses ketidakjujuran di situ. Nah, tapi orang tidak akan pernah melihat itu. Orang hanya melihat politik itu yang kotor. Ya, saya sering mencontohkan itu ya pada audiens itu, pada para mahasiswa khususnya. Misalnya kalau ada tokoh politik itu sedang berpidato, tiba-tiba mic-nya itu mati. Ya. Apa kata orang? Wah itu ada unsur politik, gitu kan? Ya. Orang mengatakan, wah ini ada unsur politiknya. Padahal itu kan unsur teknis itu, ya. Mestinya yang disalahkan itu tuh orang anak-anak teknik elektro itu, ya. Anak-anak fakultas teknik itu, yang bagian sound system atau bagian listrik, itu, misalnya begitu. Tapi tidak, yang disalahkan itu politik. Wah ini ada unsur politik. Ya, mic-nya tiba-tiba mati sehingga dia nggak bisa ngomong dengan lantang. Gitu. Ini ada unsur politik. Nah itu menurut saya kita lebih awal dulu harus bisa paham ya tentang pengertian politik itu. Paling tidak di dalam apa namanya literatur yang pernah saya baca itu ya, politik ini mengandung pengertian-pengertian yang sangat netral. Tidak ada pengertian politik itu baik, tidak ada pengertian politik itu tuh tidak baik itu. Jadi sebenarnya politik ini sama saja dengan pengertian-pengertian yang lain, apakah agama, apakah ekonomi, ya. Yang membuat apa namanya pengertian-pengertian itu menjadi mengandung pengertian yang tidak berdasar atau tidak benar itu adalah orang melihat perilaku, ya. Perilaku yang melakukan yang melakukan praktek-praktek politik itu, sehingga yang disebut kemudian adalah politik itu kejam. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam kamus ilmu politik, literatur yang lain itu, politik itu kan sering diartikan sebagai kekuasaan. Ya. Kekuasaan itu bagaimana cara kita memperoleh kekuasaan. Ini dalam artian power, gitu. Power itu ada yang mengartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi orang lain ya, agar mengikuti pikiran dan tindakan dari seseorang kepada orang yang dipengaruhi itu. Ya, jadi ada unsur influence di situ. Ya, itu kalau kita lihat pengertian dari Morgenthau misalnya, dia akan mengatakan bahwa power itu influence, pengaruh. Ya. Ada pengaruh supaya orang itu mengikuti kehendaknya. Itu kekuasaan. Nah ini kalau ada orang yang berupaya untuk memperoleh kekuasaan itu, maka dia sudah berpolitik. Gitu. Ya. Jadi kita tidak bicara masalah dia itu jahat atau tidak jahat di situ. Tetapi ada proses di sana, ya. Orang mendapatkan kekuasaan, dia punya kekuasaan, maka itu yang namanya politik. Nah, kalau sudah menempatkan pada kekuasaan itu, maka biasanya orang akan mempertahankan kekuasaan itu, ya. Yang disebut kalau yang pertama tadi kita istilahkan ya politik dalam artian struggle for power. Ya. Kalau mempertahankan kekuasaan itu disebut sebagai struggle of power. Ya. Jadi ada dua itu, ya, tetapi semuanya terkait dengan kekuasaan. Itu politik, ya, pengertian politik yang pertama. Pengertian politik yang lain itu yang bisa saya sampaikan, yang paling tidak
yang ada yang selama ini barangkali banyak orang yang belum tahu sehingga orang mengatakan politik itu kejam itu ya. Itu terkait dengan upaya itu tadi ya, terkait dengan orang yang bermain-main atau yang mengikuti ya, yang mengikuti alur-alur ya, praktek-praktek politik. Orang Indonesia itu mengatakan politik praktis ya. Politik praktis itu pengertiannya itu praktek-praktek ya, mempraktekkan urusan-urusan politik itu, misalnya orang-orang yang terlibat dalam partai politik itu disebut dengan politik praktis ya. Nah, tapi sebenarnya dalam yang saya tahu dalam pengertian politik itu tidak ada dalam kamus politik itu ada politik praktis politik atau political practice, itu tuh nggak ada. Yang ada itu adalah politicking. Nah, itu juga termasuk pengertian dari politik itu, yaitu politicking. Politicking itu adalah orang-orang yang melakukan proses-proses mencari kekuasaan, orang-orang yang melakukan proses-proses mempertahankan kekuasaan. Kalau dia sudah melakukan itu, maka dia sudah politicking namanya. Itu suatu hal yang biasa saja. Ya. Sama dengan dalam bidang ekonomi, orang-orang yang berdagang ya disebut sebagai pedagang. Ya, orang-orang yang entrepreneur dia disebut sebagai seorang entrepreneur, pengusaha. Jadi sesuatu yang biasa-biasa saja, politisi itu sesuatu yang biasa saja. Yang nanti kalau ada tindak tanduknya yang jelek, nah itu berarti masalah akhlak, masalah perilaku. Ya. Itu yang harus kita bedakan. Itu. Jadi sudah ada 3 ya pengertian. Yang pertama itu struggle for power, struggle of power, kemudian politicking, kemudian yang ketiga, yang keempat itu ada policy. Policy itu adalah keputusan. Nah, keputusan itu adalah produk dari orang-orang yang berpolitiking tadi itu. Keputusan. Keputusan juga sebenarnya ya ada prosesnya sehingga nanti keputusan itu bisa berdampak bagus kepada masyarakat. Nah, dalam ilmu politik itu tidak ada upaya untuk membuat keputusan itu sehingga keputusan itu tuh menjadi persoalan-persoalan yang menyengsarakan masyarakat. Itu tidak ada. Kalau ada seperti itu keputusannya, berarti kita kembali kepada tadi yang saya katakan, itu adalah perilaku orang yang mengambil keputusan itu. Ya. Jadi bukan keputusannya. Kalau keputusan itu kan pengertian yang netral-netral saja. Tapi perilaku orang yang mengambil keputusan itu kemudian diimplementasikan dalam tindakan-tindakan itu tadi ada yang jelek, ya, ada yang jelek maka kemudian orang mengatakan politik itu yang jelek. Nah, jadi itu ada pengertian 4 tadi ya, baru 4 itu policy. Yang terakhir ya paling tidak 5 ya saya jelaskan, tapi nanti banyak lagi. Negara juga pengertian politik juga. Nah, yang kelima itu ada polity. Polity itu adalah ya masyarakat yang menjadi objek pengambilan keputusan. Nah, kita ini yang tidak ikut pengambilan keputusan itu kita adalah polity namanya. Ya, masyarakat yang menjadi objek dari pengambilan keputusan. Kalau ada kewajiban untuk membayar pajak dan kita membayar pajak, maka kemudian kita yang disebut sebagai polity, gitu. Nah, ini ya saya kira bisa membedakan ya antara politik, ya, ada huruf S-nya, kemudian ada politik, kemudian ada politicking, ada policy dan ada polity. Nah, 5 pengertian ini sebenarnya kemudian diturunkan lagi menjadi dalam bentuk-bentuk persoalan-persoalan yang lain. Itu tadi saya katakan ada pengertian politik kemudian negara. Kalau kita bernegara ini sebenarnya kita sudah berpolitik. Karena itu kita cinta tanah air itu merupakan suatu proses politik. Jadi jangan dikira tidak. Kita cinta tanah air itu kita proses politik. Itu ya. Nah, ini pengertian yang saya kira saya berharap setelah kita bincang-bincang tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Anam itu ya bahwa
ya kita tidak mendefinisikan politik itu secara sempit saja gitu, sehingga kita tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dan memang politik ini tidak hanya sekedar ranahnya dari partai politik saja, tetapi masyarakat juga harus tahu tentang proses itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah seperti itu, kita kembali ke sistem ya, pengertian sistem itu tadi ya, sistem itu. Nah, itu ada disebut dengan sistem politik kemudian. Sistem politik itu pengertiannya itu adalah sistem interaksi yang terjadi antar masyarakat merdeka yang di dalamnya itu ada alokasi nilai-nilai. Nanti ada nilai-nilainya itu ada 10 macam nilai ya, itu Laswell itu mengatakan begitu. Ada macam-macam, ada kebebasan, ada pembagian kekuasaan, ada kemerdekaan, ada pendidikan dan seterusnya itu ya. Itu kepada masyarakat. Nah, yang dialokasikan kepada masyarakat tersebut sehingga ada keputusan yang legal, yang otoritatif ya, authoritative allocation of values ya. Jadi ada alokasi nilai-nilai yang sifatnya itu otoritatif. Otoritatif itu maksudnya keputusan itu mengikat kepada semua anggota. Ya, kalau kita bicara sistem politik, itu mengikat kepada semua anggota sistem politik, mengikat kepada objek atau politi yang menjadi anggota dari sebuah sistem politik itu. Nah, ini menjadi standar di mana-mana di sebuah negara itu, kalau ada keputusan itu harus mengikat kepada semua anggota. Misalnya, saya beri contoh konkret aja ya. Kalau kita bawa sepeda motor, itu kan harus pakai SIM. Ya, harus pakai SIM. Nah, SIM itu, mengapa kita harus pakai SIM? Jawabannya bukan karena kita takut kepada polisi, tetapi karena kita taat pada undang-undang yang merupakan keputusan dari sebuah sistem politik yang disebut dengan sistem politik Indonesia ini. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia tidak bisa untuk menolak itu. Kita harus pakai itu, nggak bisa kita. Wah, ini saya orang Islam, saya hanya taat pada hukum Islam. Saya tidak, di hukum Islam itu tidak ada itu harus ada pakai SIM segala macam itu. Nggak bisa, tetap aja kita ditangkap, tetap aja ditilang, motor kita ditahan, surat-surat ditahan, kemudian mungkin juga didenda. Kalau kita tidak bisa bayar denda itu ada kurungan fisik, ya. Nah, itu yang disebut dengan adanya paksaan fisik itu dalam pengertian sistem politik ya. Jadi ada paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah. Ya, tadi saya sudah sampaikan pengertian sistem politik itu sistem interaksi yang terjadi pada masyarakat merdeka, yang terjadi juga alokasi nilai-nilai kepada masyarakatnya dengan menggunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah. Itu adalah pengertian dari sistem politik. Ada di situ ada sistem interaksi. Yang berinteraksi itu siapa? Individu dengan individu, individu dengan institusi, institusi dengan institusi. Ya. Itu semua yang terlibat dalam sistem itu yang berinteraksi, itu pasti. Di mana itu interaksinya ada, itu pada masyarakat yang merdeka. Jadi sistem politik itu berlaku mulai suatu negara itu merdeka. Kalau kita bicara sistem politik Indonesia, maka kita mulai berbicara setelah tanggal 17 Agustus 45. Sebelumnya yang kita bicarakan apa? Sistem politik kolonial Belanda atau sistem politik kedudukan Jepang. Nah, makanya kalau teman-teman belajar sejarah itu kan pada masa kolonial Belanda itu kan ada gubernur jenderal. Nah, gubernur jenderal itu adalah komponen dalam sistem politik kolonial Belanda. Itu ada gubernur jenderal yang ditempatkan di negara Hindia Belanda itu, yaitu Indonesia misalnya. Nah, di Jepang, waktu zaman Jepang juga begitu. Ya, waktu zaman Jepang juga sama. Ya. Itu ada komponen-komponen dari sistem politik Jepang yang ada di Indonesia. Nah, inilah kemudian yang menjadi dasar ya sebagai kita sebut ada masyarakat merdeka tadi itu. Jadi kalau kita bicara sistem politik Indonesia, sekali lagi kita akan berbicara setelah tanggal 17 Agustus 1945 setelah kita merdeka. Apa komponennya? Ya, kita bisa lihat tergantung masanya.
Dulu kan ada masa demokrasi liberal, ada masa demokrasi terpimpin, ada masa demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Itu kita bisa melihat nanti komponen-komponennya. Itu nanti akan saya kira nanti bahan-bahan kuliah-kuliah selanjutnya. Nah, tadi ada masyarakat merdeka. Kemudian ada alokasi nilai-nilai. Ya, nilai-nilai itu tadi saya sudah sampaikan. Ada beberapa nilai-nilai menurut Naswell itu. Ya, yang paling penting itu dari nilai-nilai itu adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan dari masyarakat. Nah, ini berarti harus dijamin oleh sebuah sistem politik, harus dialokasikan. Kebebasan dan kemerdekaan itu harus dialokasikan oleh sebuah sistem politik kepada anggota masyarakatnya. Gitu. Ya, ini kita harus menyadari itu. Ya. Nah, tadi ada alokasi nilai-nilai, kemudian menggunakan paksaan fisik sedikit banyak bersifat sah. Itu artinya apapun nilai-nilai yang dialokasikan itu kalau dia sudah menjadi keputusan, maka harus ditaati semua anggota masyarakatnya. Itu tidak bisa tidak. Tadi saya sudah mencontohkan masalah surat izin mengemudi. Ya, sebagai warga negara Indonesia atau kita yang berada di wilayah hukum, wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus mentaati apapun yang menjadi keputusan-keputusan dari sistem politik Indonesia ini. Nah, ini pengertian awal yang saya kira yang perlu kita ketahui tentang sistem politik itu. Nah, saudara sekalian, apa saja komponen-komponen dalam sebuah sistem politik? Ya. Nah, di dalam buku yang bisa kita lihat ya itu kalau dalam buku Indonesianya itu ada karangannya Pak Haryanto ya dalam sistem politik itu dia mengambil dari David Easton ya. Itu disebutkan ada infrastruktur, ada suprastruktur ya. Infrastruktur itu adalah struktur dalam sistem politik atau komponen dalam sistem politik yang fungsinya untuk memberi input kepada sistem itu. Itu disebut dengan infrastruktur. Nah, nanti ada juga yang disebut dengan suprastruktur. Suprastruktur itu adalah struktur atau komponen dalam sistem politik yang tugasnya itu membuat keputusan. Itu namanya suprastruktur. Jadi ada infrastruktur yang memberikan masukan, yang memberikan input, ada yang namanya suprastruktur. Suprastruktur itu adalah membuat satu keputusan. Nah, keputusan inilah yang nantinya akan mengikat semua anggota. Ya. Ini kalau kita bicara dalam proses ya, yang disebut oleh Easton itu seperti itu ya, ada sistem politik itu. Jadi dia ada input, kemudian input itu nanti dikonversikan. Oleh siapa yang mengkonversikan itu adalah suprastruktur, ya suprastruktur itu membuat satu keputusan. Nah, saya ingin karena ini slide-nya yang saya tidak bisa membagikan ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengerti ya. Nah, infrastruktur itu ya secara gamblang kita bisa sebut infrastruktur itu adalah kelompok-kelompok yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi pihak-pihak yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan itu disebut dengan infrastruktur. Siapa itu? Ya semua yang bukan pengambil keputusan itu disebut dengan infrastruktur, yaitu NGO, ya, lembaga swadaya masyarakat, ormas, ya, ormas-ormas di Indonesia ini kan ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada HKTI, ada Pemuda Pancasila. Ada organisasi mahasiswa. Jadi itu adalah pihak-pihak di dalam sistem politik yang tidak mengambil keputusan. Itu. Nah, itu yang disebut dengan infrastruktur. Nah, siapa yang bisa mengambil keputusan? Yang mengambil keputusan itu ada suprastruktur. Siapa orangnya? Nah, yaitu pihak-pihak yang bisa mengambil keputusan mengikat. Itu misalnya ya pemerintah, yang kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah itu apa? Eksekutif, ya, legislatif, juga yudisial. Itu. Gubernur itu termasuk, presiden termasuk, peraturan menteri, ya, peraturan presiden, instruksi presiden, surat keputusan presiden, undang-undang yang diambil oleh pemerintah
Presiden dan DPR itu termasuk dalam keputusan. Ya. Berarti mereka adalah suprastruktur gitu. Yang keputusan itu mengikat bagi kita semuanya. Gitu. Ya. Kehakiman, lembaga kehakiman yang memutuskan suatu perkara kan mengikat itu. Terdakwa kemudian diputus perkaranya oleh hakim, maka itu mengikat, harus dilakukan, tidak bisa tidak. Ya. Maka kemudian itu disebut juga sebagai suprastruktur. Jadi suprastruktur itu adalah pihak-pihak yang keputusannya mengikat bagi semua warga dari sebuah sistem politik itu. Nah inilah yang disebut dengan suprastruktur, ya, komponen, salah satu komponen dari sistem politik. Nah, infrastruktur itu siapa saja? Itu infrastruktur itu tadi saya katakan di kelompok kepentingan, ya, LSM, kemudian lobbyis ya, pelobi itu mungkin dia individu misalnya, tapi dia lobbyis itu ya, dia bisa mempengaruhi para pengambil keputusan. Nah, kalau kita sudah seperti itu, berarti kita ini sudah berpolitik tanpa kita sadari gitu loh. Ya, jadi jangan dikira nanti teman-teman kutub itu nanti kalau dia teriak-teriak aja di pinggir jalan itu, di perapatan itu teriak-teriak misalnya menyuarakan tentang supaya apa namanya PPKM ini ditingkatkan menjadi lockdown misalnya ya, kemudian itu didengar oleh pemerintah, kemudian ada keputusan lockdown, berarti teman-teman kutub ini sudah berpolitik itu karena sudah bisa mempengaruhi, ya, sudah bisa mempengaruhi keputusan pemerintah yang sifatnya mengikat. Kemudian datang karena kita teman-teman kutub banyak yang kenal dengan anggota karena teman-teman kutub ini misalnya menjadi salah satu pengurus dari organisasi kemahasiswaan di kampus, dekat dengan anggota dewan, bisa mempengaruhi keputusan gubernur, kemudian gubernur membuat keputusan berdasarkan hasil dari usulan dari teman-teman kutub, itu berarti teman-teman kutub ini sudah berpolitik, meskipun tidak punya partai politik gitu. Ya. Jadi sesungguhnya apapun yang kita lakukan kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan, berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, apalagi itu menjadi keputusan yang harus ditaati oleh masyarakat, maka itu kita sudah berpolitik. Gitu. Kita menjalankan keputusan itu kita sudah berpolitik. Gitu. Ya. Bagaimana Pak kalau keputusan itu kita tidak setuju? Maka kita bisa masuk lagi ke infrastruktur tadi itu. Misalnya ada keputusan kita tidak setuju. Maka kemudian bisa lagi kita masuk lagi ke infrastruktur itu. Kita memberikan input kepada mana misalnya ormas-ormas yang kita ikuti itu. Ya. Kita memberikan input. Dari input itulah kemudian nanti diproses lagi apakah keputusan awal itu diubah apa tidak. Nah, ini berarti kita sudah berpolitik. Nah, kalau kita lihat temanya perlukah kita berpolitik, ya tentu teman-teman bisa melihat sendiri. Kalau teman-teman tuh ingin hidupnya itu tuh berubah, ya silakan gitu. Ya. Tapi kalau misalnya selalu aja ingin apa yang dikatakan orang lain, suatu saat kita tidak boleh menulis lagi itu. Kalau ada keputusan bahwa orang yang menulis itu harus berumur 50 tahun ke atas misalnya, nah itu ini anak-anak kutub udah tidak boleh menulis lagi. Atau orang menulis puisi itu harus apa misalnya, suatu saat ada keputusan itu. Nah, jadi sesungguhnya apapun yang kita lakukan itu kalau dia itu mempengaruhi pengambilan keputusan, maka kita ini sudah berpolitik. Ya, sesungguhnya apapun yang kita lakukan karena dasar dari sebuah keputusan, itu berarti kita juga berpolitik. Gitu. Nah, tinggal arahnya kita mau kemana. Ya, arahnya kita mau kemana. Ini saudara-saudara sekalian, saya kira mungkin itu dulu ya sebagai pengantar. Ada yang perlu kita diskusikan, nanti kita bisa tambahkan dengan yang lain ya. Kalau nanti diskusinya agak panjang, nanti mungkin materi-materi yang lain kita akan tambahkan pada pada pembicaraan berikutnya pada bulan depan ya. Saya nggak tahu ini jadwalnya jadi gimana nih Mas Anam dan kawan-kawan. Ya, silakan. Itu Mas Anam, itu dulu sebagai pengantar ringan-ringan saja dulu ya. Iya Pak, iya.
Terima kasih ya buat Bapak Usni. Barusan pengantar dari beliau menarik sekali ya. Saya dapat banyak catatan ya. Dan seperti yang Bapak Usni bilang barusan, bahwa diskusi ini tidak berhenti hanya sekarang ya. Dalam artian ini tiap bulan dan bakal ada sesi 1, sesi 2 dan sesi 3 dan seterusnya. Mungkin nanti apabila ada respon positif dari teman-teman di luar dan juga teman-teman di dalam, mungkin nanti bisa jadi 1 bulan 2 kali ya barangkali. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti host bisa menampilkan PowerPoint dari Bapak ya, tapi masih belum ada respon. Kita langsung lanjut ke pertanyaan ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya perihal apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak barusan, pengantar-pengantar dari beliau. Saya persilahkan, bisa lewat chat, bisa juga lewat audio. Al-Jasahni, monggo. Silahkan yang mau nanya langsung dihidupkan audionya saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Al-Jasani dari Universitas Sanata Dharma. Saya seorang pengamat gitu. Dan walaupun jurusan saya adalah sastra, tapi saya sangat suka kepada politik. Pertanyaan saya sederhana, tapi ada sedikit singkatnya gitu. Kalau memang rakyat itu perlu untuk berpolitik, lalu apa gunanya politikus gitu? Gunanya para politikus itu yang ada di atas gitu. Terima kasih. Oke, siap. Dari Al-Jasahni, Universitas Sanata Dharma, Bapak. Kalau memang kita sebagai rakyat perlu untuk berpolitik, terus untuk apa gunanya politikus yang ada di atas? Monggo mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Oh, ya. Jadi sekali lagi ya, politikus itu saya tidak tahu yang disebut dengan politikus itu. Mungkin maksudnya Mas Aljas ini orang-orang yang terlibat di partai politik kali ya. Jadi ya Mas, yang di partai politik atau yang di pemerintahan gitu ya? Bagaimana? Halo? Jadi kan gini Pak, dari segi tema kan kita langsung dihadapkan dengan perlukah rakyat berpolitik gitu. Tapi gitu, jika rakyat berpolitik gitu, lalu apa gunanya gitu? Apa gunanya para politikus yang ada di pemerintahan gitu? Nah, makanya berarti yang dimaksud yang dimaksud politikus itu tadi kan berarti yang di pemerintahan ya? Itu ya? Iya, Pak. Oke. Iya. Nah, makanya perlu kita bedakan, ya, perlu kita bedakan. Kalau yang di pemerintahan itu adalah orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan secara langsung. Dan keputusan itu nanti mengikat kita semua. Sementara rakyat itu rakyat yang berpolitik itu dia tidak terlibat dalam pengambilan keputusan secara langsung, tetapi dia mempengaruhi gitu. Mempengaruhi. Nah, dari mana para pengambil keputusan itu tuh bisa mengambil keputusan kalau tidak ada masukan dari rakyat? Ya, tentu kan memerlukan masukan dari rakyat ini, ya. Memerlukan dari rakyat, masukan dari rakyat. Ya. Contoh aja ya, contoh. Penentuan Idul Fitri misalnya, ya. Penentuan kapan Idul Fitri, itu kan keputusan pemerintah itu. Keputusan pemerintah. Dari mana keputusan pemerintah itu datang? Kan dari masukan dari ormas-ormas Islam kan? Ya. Dari masukan dari ormas-ormas Islam. Kemudian ada sidang itsbat. Jadilah itu satu keputusan Menteri Agama bahwa Idul Adha atau Idul Fitri itu jatuh pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Gitu. Nah, rakyat ini memberikan masukan kepada politisi itu. Nah, tindakan-tindakan itu termasuk kategori politik
ya, dalam pengertian politik yang saya tadi jelaskan. Gitu loh. Jadi harus kita pahami dulu pengertian politik itu apa. Nah, kemudian kita bisa memisahkan kita sebagai infrastruktur dalam komponen sistem politik itu. Sementara yang disebut dengan politikus itu adalah sebagai suprastruktur, ya, dalam konstelasi sistem politik. Jadi ada dia suprastruktur, rakyat itu infrastruktur. Ya, sama-sama di dalam sistem politik. Berarti kita juga berpolitik gitu. Tetapi kita hanya sebatas mengusulkan, tidak bisa mengambil keputusan. Kita hanya sebatas mengusulkan. Syukur-syukur usulan kita itu diterima. Nah, cuman kalau kita tidak melakukan itu, ya, tidak melakukan usulan-usulan itu, dari mana keputusan ini akan bisa didapat? Kan itu persoalannya. Ya, ini makanya sebenarnya ini kalau bisa ditampilkan di slide itu kan itu barangkali nanti dengan panah-panahnya itu akan lebih jelas ya. Jadi di mana rakyat, di mana politikus yang tadi disebut itu, ya. Di mana rakyat, di mana politikus. Nah, itu. Jadi itu bedanya, Mas Ajas, ya. Itu ya. Jadi jangan dikira tidak berguna. Rakyat ini memberikan masukan, memberikan bahan bakarnya. Politikus itu nanti akan mengegas itu sepeda motor, kalau kita ibaratkan ke sepeda motor. Maka kemudian bisa jalan ini negara ini. Gitu. Kita memberikan masukannya. Jadi peran itu tuh berbeda. Ya, peran itu tuh berbeda. Kemudian rakyat ini berpolitik untuk mengawasi keputusan itu. Kecepatannya itu tuh sudah pas apa tidak. Kalau tidak nanti kita akan mengurangi untuk memberikan bensin kepada sepeda motor itu, misalnya begitu. Ya. Jadi perannya itu tuh berbeda, ya. Gitu. Jadi tetap sama-sama berguna, tapi di dalam peran yang masing-masing itu berbeda. Nah, kalau politikus itu tidak bekerja, maka nanti tidak berjalan ini. Ya. Sementara kita rakyat tidak bisa mengambil keputusan sebagai sifatnya mengikat. Itu. Misalnya kalau ada perbedaan hari raya tadi itu, kan ada yang tidak bisa ikut, yang tidak mau ikut misalnya ya, yang ditetapkan oleh satu kelompok yang lain, maka kan harus pemerintah yang ikut campur untuk memberikan keputusan itu. Itu pun masih ada yang tidak mau ikut, misalnya begitu itu ya. Nah, bagaimana? Karena dia tidak mau ikut, ya dia memberikan masukan lagi yang lain. Nah, ini peran itu tuh masing-masing itu tuh berbeda. Ya, itu berbeda perannya. Tetap diperlukan ya. Politisi itu tetap diperlukan untuk mengambil satu keputusan. Rakyat berpolitik itu perannya itu tetap juga diperlukan untuk memberikan masukan kepada para politisi pengambil keputusan itu. Jadi begitu, Mas. Bagaimana nih? Saya tidak tahu nih bisa memahami apa enggak ini. Ya. Oke, Pak. Ini buat slide itunya lagi di ini, Pak. Mungkin sambil lalu lanjut ke pertanyaan yang lain, atau mungkin dari Mas Aljas ada lagi? Ya, udah cukup. Udah ngerti. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya atau menanggapi? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Monggo. Saya Aldi Hidayat, mewakili bukan ya, untuk selaku santri baru di sini di Kutub, mau nanya begini. Itu kan politik ya. Politik itu gampangnya adalah benda mati yang dikendalikan oleh orang-orang di sana. Karena politik adalah benda mati, maka tampilan politik tentu tergantung orang-orang di sana. Jadi di sini berlaku apa yang dikatakan Foucault itu, Michael Foucault, kekuasaan menentukan pengetahuan. Kalau misalkan rakyat itu cenderung menilai politik itu kotor, maka itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Malah sangat masuk akal. Karena memang politik itu sudah satu kesatuan dengan orang-orang di sana. Dengan demikian, di mana letak apa ya? Dengan demikian,
kalau misalkan rakyat enggan sama politik, bukan salah rakyatnya, bukan hanya salah orang di sana, tapi memang salah politiknya. Karena politik itu bukan sekadar benda mati, tetapi konsep dan orang-orang di sana, kesatuan antara mereka itu adalah politik. Jadi pertanyaannya, bagaimana menyeimbangkan? Mungkinkah keseimbangan akan terjadi antara kepentingan penguasa politik dan kepentingan rakyat? Mengingat politik itu adalah benda mati yang hanya dikendalikan penguasa, sedangkan rakyat itu seringkali diperalat untuk melegitimasi kepentingan mereka yang dipoles dengan suara rakyat. Gampangnya begini, pemerintah agar tidak diberontak, maka memviralkan ungkapan NKRI harga mati. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemerintah di balik kebijakannya yang seakan membela rakyat. Karena itu seberapa mungkinkah akan terjadi keseimbangan, atau keseimbangan itu hanyalah khayalan yang tak akan pernah terjadi di dunia kenyataan. Terima kasih. Ya. Jadi begini, saya langsung ya, Mas Anas ya. Mas Anas. Oke, langsung Pak, langsung. Oke. Monggo. Jadi begini ya. Saya menjelaskan itu ya, mengapa saya katakan perkara misalnya kalau ada rakyat tidak mau berpolitik itu juga tidak apa-apa, ya tidak harus. Hanya nanti kita akan menjadi objek terus gitu. Misalnya kita diem aja nih, tiba-tiba ada keputusan yang merugikan kita diem. Tiba-tiba ada keputusan lagi merugikan kita diem. Itu kan dampaknya kan di kita itu nggak apa-apa gitu, itu pilihan gitu. Tapi kalau dikatakan bahwa politik itu tuh kotor, kita harus membedakan tadi itu loh, pengertian politik itu dengan perilaku orang itu. Tapi ada juga kok orang tuh baik, ada juga ya. Yang kelihatan itu kan tidak baik dan itu dikaitkan dengan politik tadi gitu. Padahal perilaku orang itu yang tidak baik itu bukan politiknya. Kalau kita memahami dulu pengertian politik itu. Gitu. Jadi di sini sebenarnya tidak ada paksaan untuk orang itu rakyat itu tuh ikut tuh tidak gitu. Ya, jadi kalau kita katakan kalau tadi pertanyaan tema itu dijawab perlu itu sebenarnya untuk kepentingan rakyat sendiri. Tadi saya katakan tiba-tiba ada keputusan ini kita harus ikut. Tiba-tiba ada keputusan begini kita harus ikut gitu. Dan kita tidak ingin berjuang sedikit pun gitu ya. Nah, ini kan tentunya kan akan merugikan dan itu akan menjadi peluang bagi yang mengambil keputusan itu untuk semena-mena. Karena apa? Karena kita diam saja dan selalu mematuhi itu gitu. Itu saja persoalannya. Gitu. Kalau tadi bicara memanipulasi atau apa namanya itu tadi ya, apa istilahnya tadi itu kembali kepada perilaku sebenarnya, bukan politiknya gitu. Kembali kepada perilaku. Kalau dikatakan maka rakyat tidak penting untuk lakukan itu, di negara-negara yang sudah maju ya, di Amerika Serikat itu yang namanya lobby Yahudi itu yang mewarnai pengambilan keputusan di partai-partai yang ada di sana. Di Amerika itu tidak hanya 2 partai loh ya, banyak partai, tapi karena sistem pemilunya itu distrik itu membuat dia kelihatan hanya 2 partai yang bisa menguasai dalam setiap pemilihan umum. Nah, di dalam partai-partai itu banyak lobis-lobis yang mempengaruhi keputusannya, itu lobby Yahudi itu. Mereka tidak menjadi pengurus partai, tetapi mereka itu mempengaruhi, selalu mempengaruhi gitu. Mereka itu rakyat biasa, tapi mereka mempengaruhi. Nah, yang tadi saya katakan, mempengaruhi itulah yang disebut dengan juga kita itu berpolitik gitu. Nah, kalau kita memilih tidak ingin mempengaruhi juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tetapi itu tadi konsekuensinya, kita harus menerima semua keputusan itu yang mungkin merugikan kita. Hari ini merugikan, besok merugikan lagi, ya kita diam aja kok. Besok ada lagi ya kita diam aja kok. Tuh, jangankan orang lain, kita sendiri tidak ingin membela diri kita. Nah, itu. Nah, jadi gitu Mas. Mas siapa ini tadi ya? Mas siapa itu tadi ya yang barusan?
Aldi Hidayat. Mas Aldi Hidayat, Pak. Mas Aldi ya. Jadi begitu. Ya. Perlu atau tidak itu sebenarnya ya kitanya mau gimana gitu ya. Itu kalau kita mengatakan tidak perlu ya berarti kita tidak ikut itu ya tidak apa-apa. Tetapi ingat bahwa kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa tindakan kita itu sebenarnya sudah berpolitik dalam artian pengertian tadi loh ya. Itu jadi awal itu pengertian awal itu yang harus dipegang dulu gitu. Ya. Jangan melihat sebagai pengambil keputusan, tapi mempengaruhi pengambil keputusan itu juga sudah berpolitik. Makanya saya katakan, ya itu ya perlu untuk dilakukan. Sebab itu menyangkut nasib kita. Sekarang teman-teman yang kuliah itu ada UKT. UKT itu kan keputusan politik. Coba nanti misalnya tidak ada UKT UKT itu ada levelnya ya. UKT 1, UKT 2 gitu kan. Itu tuh keputusan politik itu. Coba nanti tidak ada UKT. Semua sama saja, bayarnya mahal misalnya. Kita tidak berupaya untuk mempengaruhi itu lewat anggota dewan yang kita kenal atau lewat apa gitu. Ya, yang menteri menerapkan itu terus setiap tahun, jadi mahal itu. Nah, sekarang kan tidak itu karena ada orang yang mempengaruhi itu ya tanpa kita sadari gitu. Nanti teman-teman berdemo saja itu sudah berpolitik sesungguhnya tanpa disadari. Nah, itu yang saya katakan itu ya. Karena itu bisa mempengaruhi keputusan. Nah, tinggal kalau kita mengatakan tidak perlu misalnya boleh-boleh saja nggak apa-apa. Tetapi konsekuensinya nanti kalau ada keputusan itu yang merugikan kita, ya kita harus terima gitu. Nggak apa-apa, ya itu nggak ada masalah itu. Jadi gitu Mas Aldi, ya itu pilihan. Ya menarik ya Pak ya. Pertanyaan dari Mas Aldi, mungkin dari Mas Aldi ada tanggapan lagi. Tapi mungkin barusan Bapak sudah menjelaskan ya panjang lebar bahwa setidaknya masalah mau ikut andil atau tidak itu ada di diri kita masing-masing ya. Tapi nanti bakal ada konsekuensinya yang mana kita yang ada di posisi sebagai rakyat kita bakal kena imbasnya juga karena sebagai objek. Gitu. Mungkin dari Mas Aldi atau dari teman-teman yang lain ada baik. Yang ingin menanggapi boleh, yang ingin bertanya lagi boleh. Tapi saya sampaikan dulu Mas Anam ya. Jadi memang betul ya kalau ada yang mengatakan kotor itu karena melihat itu loh, melihat perilaku itu loh. Pak. Ya melihat kotor itu karena melihat perilaku. Sebenarnya yang dilihat itu jangan perilakunya gitu loh. Kita lihatlah pandangan itu. Kita memandang politik itu secara umum, tidak memandang politik itu hanya politisi itu saja. Nah, sekarang misalnya ada sekelompok orang datang ke pemerintah gitu ya, mengusulkan sesuatu untuk masyarakat. Itu mereka tuh sudah berpolitik sesungguhnya. Gitu. Itu sudah berpolitik gitu. Sesuatu itu yang baik gitu. Nah, tetapi karena sekelompok orang ini bukan politisi, maka tidak pernah orang melihat itu tuh politik itu baik kan gitu kan. Makanya saya katakan tadi politik itu netral sebenarnya. Yang dilihat orang itu selama ini, yang kita lihat sama itu adalah perilaku gitu ya. Perilaku gitu. Sama tadi saya katakan, berdagang itu apa jelek gitu. Oh, jelek, Pak, karena itu sering tipu-tipu itu, harga sekian dia bilang sekian. Nah, itu benar perilaku yang kita lihat. Nanti kita juga akan mengatakan Islam itu jelek karena apa? Orang bawa bom gitu. Apa kita tega itu mengatakan Islam itu jelek? Oh, tidak Pak, Islam itu orangnya yang bawa bom. Nah, ini berarti kita tidak konsisten ini. Begitu politik kita mengatakan politik itu jelek, padahal yang perilaku kita lihat begitu orang bawa bom kita tidak mau mengatakan Islam itu jelek, padahal itu kita sama-sama melihat perilakunya. Gitu loh. Jadi kan tidak bisa orang mengatakan Islam itu jelek karena ada bom yang dibawa oleh kelompok-kelompok yang ngebom itu mengatasnamakan Islam itu. Nah, ini komparasi ya, komparasi untuk saya katakan kita harus bisa membedakan mana itu perilaku orang, individu, mana itu pengertian politik secara umum. Maka saya katakan kalian maaf ya, nanti anak-anak kutub ada 20 orang itu bentangkan poster gitu, aksi diam aja itu, oh minta ini kita disantuni nih yang isoman misalnya. Itu tuh sudah berpolitik itu. Padahal kalian tuh cuma diam aja loh di pinggir jalan, cuma menulis itu aja.
ini apa pemerintah atau gubernur perhatikan rakyatnya ini yang isoman, misalnya, itu sudah berpolitik, meskipun itu nanti tidak diperhatikan sama pemerintah gitu. Nah, sekali lagi pelajari dulu pengertian politik itu secara umum itu, jangan melihat perilaku orang gitu ya. Jadi harus dibedakan. Saya kira begitu, Mas. Oke, Pak. Dari teman-teman yang lain, ini kesempatan menarik ya. Kalau seumpama teman-teman lihat postingan nanti di YouTube, nggak bisa langsung tanya ke pemateri langsung. Assalamualaikum, saya Darus. Waalaikumsalam, monggo. Selamat malam Pak Husni, Bunda Maya, semoga sehat selalu. Saya ada sedikit unek-unek ini mengenai politik. Politik dalam kajian itu sering sekali itu masuk ke ranah politik praktis gitu, Pak. Tapi itu tidak masalah. Jadi di sini saya mau menyampaikan unek-unek saya gini. Tadi kan ada pembicaraan mengenai rakyat itu mempengaruhi keputusan politik. Nah, seringkali rakyat itu kesulitan memilih media untuk mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan suaranya kayak gitu, Pak. Apakah di Indonesia itu memungkinkan ada media yang benar-benar menampung suara gitu, menampung suara rakyat lah, katakanlah begitu, agar itu dimasukkan ke list, misalkan list keputusan para pejabat kayak gitu, atau orang-orang yang berwenang mewakili rakyat kayak gitu. Itu saja, Pak. Ya, langsung Mas Anam. Iya Pak, monggo langsung saya PowerPoint. Jadi gini Mas Darus ya. Sebenarnya dalam materi-materi lanjutan nanti itu ada kelompok kepentingan itu untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Itu ada beberapa cara yang dilakukan. Itu yang barangkali disebut dengan media tadi itu ya. Media itu kan bagaimana cara kita untuk menyampaikan kepentingan itu agar didengar kan gitu kan ya. Itu ada beberapa itu ada yang disebut dengan bargaining power, ada yang disebut dengan ideologis gitu, ada yang disebut dengan yang lain-lainnya ya. Itu bermacam-macam itu sebenarnya untuk bisa kita sampaikan ya untuk efektif gitu. Ada yang disebut dengan kontak-kontak pribadi, klik-klik pribadi gitu. Sebenarnya banyak keputusan itu karena klik-klik pribadi ya. Kalau kita sampaikan teriak-teriak begitu kadang-kadang malah tidak didengar. Tapi kalau kita misalnya datang secara baik-baik, sowan atau apa gitu, kita minta, oh Pak ini kondisi masyarakat di tempat saya begini nih Pak Kades misalnya kayak begitu itu. Oleh karena itu mungkin anggaran dana tahun depan itu bisa dimasukkan ke sana untuk bikin jalan atau apa. Itu bisa didengar ya. Barangkali media disebutkan itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan kepentingan, atau dalam bahasa literaturnya itu disebut dengan artikulasi kepentingan. Itu nanti ada artikulasi kepentingan, ada agregasi kepentingan. Ya. Jadi bagaimana kita mengartikulasikan kepentingan itu memiliki berbagai macam cara. Ya. Cara-cara kita itu mengartikulasikannya, cara-cara kita menyampaikan kepentingan itu nanti ada berbagai macam cara. Dan di antara cara-cara itu tentu melihat tujuan dari pengambil keputusan itu. Siapa? Ada yang lebih efektif kalau dengan cara kita datang. Ya. Ada yang efektif kalau dengan cara kita bikin demonstrasi, misalnya dengan huru-hara dan seterusnya, sehingga nanti kayak dulu kita kan ada huru-hara itu menurunkan Soeharto itu kan dengan huru-hara itu. Ya. Itu efektif karena selama ini media-media yang selama ini itu tidak efektif. Gitu. Ini nanti ada materi khusus nanti tentang bagaimana kita mengartikulasikan kepentingan itu. Dan nanti juga akan saya sampaikan ya bagaimana model-model kita untuk mengartikulasikan kepentingan. Yang tadi disebut oleh
Mas Darus itu sebagai media ya, media kita untuk menyampaikan kepentingan itu. Itu tergantung situasi dan kondisi ya. Bagaimana supaya itu efektif ya. Itu bisa kita lihat. Saya tidak tahu apakah teman-teman yang dari Madura itu datang ke Mahfud MD misalnya untuk menyampaikan agar jembatan Suramadu itu diperbaiki atau apa misalnya itu bisa didengar secara efektif itu atau tidak. Saya juga tidak tahu, mungkin karena modelnya Pak Mahfud tidak mau begitu, mungkin dia mengusulkan mungkin cara lain lewat gubernur misalnya atau lewat menteri mana atau yang lain-lain gitu. Itu nanti bisa kita lihat ya, ada teknik-teknik tersendiri untuk dalam mengambil keputusan, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Gitu. Ya. Ya Mas Darus ya, ada medianya. Kalau ditanya kondisi sekarang kontemporer Indonesia, saya tidak bisa menjawab secara benar ya. Karena mungkin nanti jawaban saya itu bisa salah. Karena memang tadi itu politik ini kan unpredictable, tidak bisa kita prediksi dengan baik. Gitu, Mas Darus. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ini ada tambahan lagi pertanyaan. Oke, monggo Mas Darus. Jadi kan untuk hari ini, untuk era kontemporer ini kan agak mustahil. Misalkan kita langsung sowan ke Istana Presiden, misalkan selain kita kesusahan aksesnya, kita juga sampai di sana belum tentu akan diperbolehkan masuk kayak gitu. Nah, media paling praktis kan hari ini sebenarnya media sosial kayak gitu kan Pak. Tapi ketika kita misalkan speak up atau mengutarakan pendapat kayak gitu, seringnya itu terbentur buzzer kayak gitu loh. Buzzer ini nggak harus dari buzzer istana ya, tapi agaknya setiap politikus atau setiap perseorangan dari politikus atau kelompok itu pasti buzzer kayak gitu. Misalkan kita sebagai kelompok organisasi apa ya meminta hak untuk sesuatu kayak gitu, itu selalu berita itu akan diturunkan oleh buzzer-buzzer kayak gitu. Bahkan ahli-ahli IT itu juga ikut andil kayak gitu loh. Itu gimana pandangan Bapak? Ya berarti kalau kita ada misi untuk menyampaikan kepentingan kita harus masuk dalam bagian itu. Ya memang benar ya. Secara harfiah itu memang kita tidak gampang untuk datang ke istana itu iya. Yaitu wong kita sampai di istana itu juga pengawalannya juga sangat ketat kok. Tapi maksud saya kalau kita ngomong langsung itu tidak mesti harus kita datang ke istana. Ya, mungkin kita mencari teman-teman misalnya sekarang ini kan aktif di PMII atau ada yang aktif di IMM misalnya atau di HMI. Itu kan punya senior yang nanti dia ini dirunut kayak begitu itu ya. Akhirnya kan barangkali bisa sampai juga ke istana. Sampai pun juga belum tentu mau jadi keputusan. Karena presiden itu tidak sendiri dalam mengambil keputusan itu. Dia punya orang-orang yang di sekelilingnya itu juga punya kepentingan-kepentingan macam-macam gitu loh. Ya. Jadi ini membuat kita itu memang sulit. Nah, pada persoalan itulah berarti kalau kita hanya sekedar mengambil peran sebagai infrastruktur kan menjadi tidak efektif itu. Ya. Oleh karenanya mungkin kita harus bergeser mengambil peran sebagai suprastruktur, ya, aktif di partai politik, aktif kita dengan elit-elit politik itu. Gitu. Nah di situ yang saya katakan tadi ya. Ya kalau kita tadi saya menjawab kembali ke tadi Mas yang sebelum ini. Ya kalau kita mengatakan tidak perlu ya tidak apa-apa. Tapi kan akhirnya kan seperti yang dirasakan oleh Mas Darus ini, ya, wah kita apa-apa itu kita tuh nggak bisa ya Pak. Nah itu karena apa? Karena kita merasa tidak memerlukan untuk melakukan yang sifatnya politik itu gitu ya. Jadi kalau menurut saya kita harus masuk bagian dari itu kalau memang seperti yang diinginkan. Kalau memang ada sesuatu yang kita inginkan, menurut kita itu tidak efektif, ya kita harus masuk dalam bagian itu gitu. Ya paling tidak itu hal-hal yang kita inginkan itu kan sudah kesampaian. Ya, kalau persoalan itu nanti tidak berhasil dengan baik, itu
suatu proses dan di mana-mana itu akan terjadi ya. Cuman jangan terlalu pesimis begitu ya Mas Darus ya. Harus tetap berjuang loh. Ya. Kalau anak muda itu pesimis begitu, bagaimana saya yang sudah tua ini ya. Jadi sebenarnya banyak cara ya, banyak cara untuk mempengaruhi itu, banyak cara. Ya sekarang dengan media sosial itu ya juga bisa, meskipun tantangannya juga berat, bisa kena kita kena undang-undang ITE atau gimana gitu kan ya. Itu banyak hal yang akan menentang itu. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kita sudah mulai harus bergeser nih. Ya, besok harus ikut partai politik dong. Nah, tetapi kalau kita sudah ikut di partai politik, jangan-jangan kita juga seperti mereka juga sekarang gitu. Nah, sama Anam aja Mas Darus sudah nggak kenal lagi besok kalau ketemu, ini siapa ya? Ini Mas Anam mana ini ya? Dulu Cak, kami pernah di ini Kutub Cak, ini Kutub mana ya, Kutub itu ya gitu. Nah, itu jangan-jangan seperti itu juga. Jadi ya sudah menyumbat juga gitu. Nah, ini kan repot gitu kan. Nah, ini. Jadi kalau saya sih menurut saya jangan pesimis begitulah. Saya melihat tadi itu kata-kata pesimis itu sebenarnya itu, tapi jangan pesimis, jangan pernah berhenti ya untuk menyampaikan sesuatu itu. Paling tidak yang minimal itu seperti dalam Kayat itu ada kebakaran, ada burung pipit membawa air itu kan, itu air kan, ada siapa itu mengatakan, kamu kok bodoh sekali bawa air setetes-setetes itu tidak akan berani untuk tidak akan bisa memadamkan api itu. Tapi apa jawab burung pipit itu? Ya saya memang menyadari saya tidak akan bisa memadamkan api itu, tetapi paling tidak saya sudah bisa menyatakan bahwa saya itu berpihak kemana. Kira-kira begitu ya. Mas Darus misalnya kalau ada apa-apa itu jangan pernah berhenti di media sosial misalnya itu. Ya itu tidak pernah didengar, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang baca, paling tidak dibaca oleh anak-anak Kutub. Oh Mas Darus punya kepentingan ini, bagus ini menyuarakan kepentingan rakyat. Tetapi nggak pernah didengar sama orang, nggak apa-apa gitu ya. Itu. Tapi paling tidak itu kita sudah memperlihatkan kita itu tuh berpihak mana gitu. Terima kasih Pak. Oke. Itu ada ini nih, siapa nih yang mau tanya itu di chat itu, Mas Yono itu siapa Mas Yono? Itsin. Mas Yono, monggo Mas Yono silakan, langsung dihidupin mikrofonnya ya. Mas Yono. Wah, kayaknya Mas Yono udah keluar, Pak. Oh gitu ya? Ya udah. Ya, Pak. Mungkin ini dari senior Kutub juga, Mas Nurrohman Alif mungkin mau bertanya terkait barusan penjelasan dari Bapak, dan nanti mungkin terakhir ada saat saya nge-share poster diskusi malam ini, ada satu teman ya yang nitip pertanyaan ya, katanya nanti saya lihat di YouTube aja jawabannya, dia buka itu. Tapi mungkin dari terlebih dahulu ada yang ingin bertanya, monggo saya persilahkan. Monggo Mas Halim, barangkali mau nanya. Ini senior Kutub juga. Ada Mas Faizul Kamal, monggo. Mungkin ada pertanyaan. Kita udah 1,5 jam ya. Kita udah 1,5 jam. Tapi mungkin kalau ada beberapa pertanyaan lagi bisa dilanjut. Dan kayaknya PowerPoint-nya mohon maaf Pak, masih belum bisa Pak. Iya. Oke, mungkin di diskusi selanjutnya. Di Google, di Zoom bisa Bu PowerPoint? Iya, ini hostnya Bunda kalau nggak salah. Iya. Ya deh, nanti kapan-kapan aja lah. Sekaligus. Oh, enggak Pak. Itu kalau mau lihat, kalau baca cari buku Sistem Politik Indonesia Haryanto ya. Atau buku-buku tentang perbandingan sistem politik itu bisa dilihat itu. Atau cari bukunya David Easton. Itu yang berbahasa Madura itu, yang David Easton ya.
Saya nggak bisa baca, Pak. Itu ada tuh sistem politik itu nanti ada skemanya, ya ada skemanya. Cuma kalau di sini kan saya jelaskan kan nanti akan saya jelaskan alur-alurnya kan. Kalau di situ kan harus membaca gitu. Nanti bisa kita lihat posisi kita itu tuh di mana, ya. Oke. Teman-teman mungkin ada yang lain. Kalau enggak mungkin buat yang terakhir dari titipan pertanyaan dari teman saya, Pak. Kebetulan dia juga orang Madura ya. Orang Madura yang enggak apa ya, teman kampung ya, teman kampung yang enggak pengen sekali ikut campur ya sama politik. Dia menanyakan seperti ini, Pak. Kadang ada seseorang yang memiliki niat baik ya untuk masuk ke politik ya, tapi ketika dia masuk ke politik ternyata terpengaruh gitu ya, terpengaruh oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Ternyata kebetulan yang masuk ke sana itu saudaranya dia ya, Pak. Lah dia itu jadi mikir kayak gini, lah ini berarti di dalam itu didominasi oleh orang-orang yang memiliki perilaku, katakanlah yang punya kuasa lah ya untuk menentukan satu keputusan sehingga nantinya suara orang yang baik itu tidak didengar dan dia ikut ke sana gitu. Itu untuk mengatasi hal itu seperti apa, atau mungkin seperti yang Bapak bilang barusan ada teknik-teknik tertentu, atau mungkin bisa dijelaskan singkat saja nanti. Ya. Oke ya. Jadi dunia ini kan rusak itu bukan karena banyak orang jahat, tapi karena diemnya orang baik, gitu loh. Bukan karena banyak orang jahat, tapi karena orang baik itu banyak diem. Gitu. Orang jahat itu cuma 1-2 aja kok sebenarnya itu. Tetapi orang baik-baik itu diem. Ya tadi itu maaf ya, merasa politik itu tidak diperlukan, kayak gitu itu loh. Ya. Nah, kenapa terjadi tadi itu? Ada saudaranya masuk situ kok terpengaruh, kemudian nggak tahan. Karena cuma 1 orang itu yang merasa punya kesadaran itu. Coba orang-orang baik itu punya kesadaran semua untuk berpolitik. Itu kan pasti kalah itu yang tidak baik itu. Rubah suasana. Itu. Nah, tapi selama ini kan tidak. Orang baik-baik ini kan tidak mau ikut ke dalam politik itu karena takut duluan. Nanti saya terpengaruh gitu. Padahal orang baik ini banyak ini, gitu. Itu dari segi normatif ya, dari segi normatif. Kemudian dari segi struktural, karena memang sistem kita ini memang agak sulit membuat orang itu tuh menjadi baik kalau sudah masuk ke dalam struktur itu. Mengapa? Ya. Dia kalau mau masuk struktur itu sudah pasti mengeluarkan uang yang sangat banyak. Itu karena sistem tadi itu, ya. Peraturan perundang-undangannya membuat seperti itu. Sekarang kita tidak nyogok ini membeli suara, tapi kita kan harus ada baliho, harus ada apa, bikin tim suksesnya makan terus ini. Itu duit semua itu keluar. Nah, jadi kalau kita tidak punya uang banyak, betul itu akan susah kita untuk di sana. Akhirnya apa? Mereka berhutang, ya kan? Berhutang untuk membiayai proses ini. Kalau sudah jadi, mikir untuk bayar hutang. Itu masalahnya itu di situ. Itu saya katakan. Tadi itu yang pertama itu normatif, itu saya katakan ya. Normatif, karena tidak banyak orang baik yang mau terjun itu. Tetapi, kalau saya melihat kondisi Indonesia, mengapa demikian itu? Karena sudah strukturnya, kita ini sudah rusak secara struktural. Model-model pemilihan kita itu, ini maaf ya, tempo hari itu kan ada bupati kebanggaan kita ya. Bupati mana itu kan kurang baik apa yang kita tahu beliau itu, yang di daerah mana Jawa Timur itu loh, ya. Itu kurang baik apa itu, ya orang yang kita hormati lah, ya, karena sering di ormas kita juga kan, gitu kan, itu ormas kepemudaan kita juga. Kurang baik apa, kurang kaya apa, tapi masih juga korupsi. Karena apa? Karena ada hal-hal yang membuat dia itu memaksa kita untuk korupsi. Belum lagi persoalan kalau sudah jadi banyak proposal yang masuk untuk minta sumbangan. Itu. Coba kalau misalnya
Nah, senior loh, ya iya kan? Itu ada senior kalian tuh yang jadi bupati misalnya, itu pasti minta sumbangan itu. Kalau nggak dikasih, itu ngomong orangnya lupa diri. Itu. Tetapi kalau dikasih, gaji bupati itu cuma berapa itu, ya? Dari mana dia bisa ngasih? Nah ini juga harus ada senior kita ini. Makanya banyak korupsi itu apa? Karena junior itu sering minta sumbangan kepada seniornya yang sudah jadi pejabat. Gitu. Ya, padahal kemampuan atau gaji pejabat itu tuh tidak memenuhi untuk menampung banyaknya proposal sumbangan itu. Belum lagi urusan, wah dulu saya milih kamu, ini anak saya mau sunat. Itu kan yang terjadi banyak di kampung-kampung itu. Ini anak saya mau sunat, nyangoni kan gitu kan. Itu tidak 1-2. Belum lagi nanti kalau ada yang nikah, dari mana uangnya dapatnya? Itu yang memaksa secara struktural, memaksa kita untuk berbuat tidak baik. Nah, saya sampaikan kalau teman-teman banyak yang aktif di PMII, ada yang di HMI atau IMM atau MKRI atau apa. Kalau ada seniornya itu yang menjadi pejabat, jangan suka minta sumbangan sama mereka. Kasihan ya. Itu. Nanti jadi koruptor itu. Karena dia tidak mampu untuk memberikan sumbangan proposal yang seabrek kayak begini ini, yang harus ulang tahun lah, kemudian ada diskusi lah, FGD lah, apalagi gitu. Nah ini membebani itu. Jangan kita membebani itu. Nah ini tolong sampaikan pada ini yang bertanya tadi Mas Anam ya. Bilang sama dia yang pertama itu secara normatif itu karena sedikit sekali orang baik yang mau ikut terlibat itu. Itu sudah pasti itu. Coba kalau banyak itu kita yang baik itu yang mempengaruhi yang jahat itu. Harus ikut yang baik. Gitu. Tapi karena yang baik itu sedikit, akhirnya yang baik itu yang tenggelam di situ. Yang kedua secara struktural ya, aturan main kita memaksa kita untuk berbuat curang. Karena apa? Karena ada high cost ekonomi yang sangat tinggi untuk kita menjadi pada posisi-posisi jabatan itu. Nah, yang ketiga, ya budaya-budaya minta-minta dari masyarakat juga itu. Kalau nggak dikasih nanti dibilang pelit lah, apalah, lupa diri dan seterusnya. Jadi gitu Mas Anam. Ya. Iya Pak Angge. Intinya ya kebanyakan orang-orang baik itu menepi ke pojok-pojok sejarah. Nah, itu bahasa sastranya begitu dah. Orang baik menepi ya. Menepi kemana? Pojok-pojok mana tadi? Pojok-pojok sejarah, Pak. Nah, itu pojok-pojok sejarah itu karena orang baik itu banyak yang menepi ke pojok-pojok sejarah, sangat idealis gitu ya, dan seterusnya lah. Kalau orang-orang baik itu turun gunung, saya kira kita bisa berubah cepat. Lagi, gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Monggo teman-teman yang lain sebelum kita tutup diskusi dan kita lanjut ke akhir bulan, insya Allah akhir bulan. Mungkin dari Pak Ketua Khairul Fatah, barangkali mau nanya. Dari teman-teman yang lain, monggo. Diskusi bentar lagi kita tutup kalau nggak ada pertanyaan lagi, dan insya Allah bulan depan akhir bulan nanti kita usahakan semaksimal mungkin acara berjalan lancar dan nggak ada halangan apapun. Ini hal teknis saja ya, sepertinya soal seperti PowerPoint saja kita masih belum nyiapin ini. Monggo teman-teman yang lain. Mas Darus mau nanya lagi, monggo. Yang lain, Aljas atau Saiful Bahri, monggo yang lain. Belum ada. Oh, itu Cak Rusdi itu ada. Selamat datang Cak Rusdi. Ahlan wa sahlan. Di mute Cak itu masih. Mikrofonnya Kak. Mikrofonnya dipencet Cak. Nah. Oke, telat. Ada kegiatan ya? Ya habis menemani anak-anak. Terus
Gimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak Husni. Alhamdulillah. Udah lama nggak ke Jogja ya? Lama PPKM. Serius banget ya PPKM. Saya habis karantina Pak. Oh iya toh. Iya. Saya sudah lama, pertengahan puasa dulu saya udah isolasi. Alhamdulillah sembuh ini. Udah kayak flu aja itu udah itu. Anosmia betul. Ya. Kita barusan ngobrol-ngobrol soal politik nih Cak Rusdi, mungkin bisa ikut nimbrung meskipun baru datang nih. Lanjut lah, baru datang nimbrung. Lanjut. Ini barusan Pak Husni udah 1,5 jam nih ngasih pengertian yang menarik lah buat teman-teman. Ini rencananya kita 1 bulan sekalian Cak. Bareng Oke, Bapak. dikabari aja, saya dikabari. Kalau misalnya mau diskusi dikabari. Oke. Di Japri aja, kalau di grup itu terlalu keruh itu obrolannya. Enggak. Grupnya terlalu keruh. Harus ini ya. Penuh tembakau aja. Monggo dari teman-teman yang lain, jam 9.40 kita tutup dan kita lanjut ke diskusi berikutnya di akhir bulan. Nggak ada ya? Kosong. Ya, ditutup dulu aja lah, nanti ngobrol-ngobrol ringan. Oke. Mungkin penutup dari sampean Pak, buat penutupan closing statement. Ya, saya kira hidup itu pilihan ya. Ya, termasuk ini Mas Darus ini. Kok kelihatan baru buka kamera dia nih Mas Darus ini. Tambah gemuk ini Mas Darus ini ya. Jadi, hidup itu pilihan ya. Apakah kita mau bertapa ya dengan tidak peduli dengan keadaan, atau kita mau turun gunung. Dan pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Itu aja lah, termasuk dalam mensikapi masalah politik. Jadi kalau kita diam itu nanti konsekuensinya apa, kalau kita bergerak itu konsekuensinya apa. Itu pasti ada. Saya kira gitu aja lah untuk menjadi pertimbangan kita dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Ya, gitu. Oke Pak. Terima kasih ya buat teman-teman ya semuanya. Terima kasih juga khususnya buat Pak Husni udah hadir ke diskusi bulanan kita malam ini. Dan saya mau membacakan sekali lagi ya disclaimer, karena ini ada Cak Rusdi baru hadir, bahwa diskusi bulanan ini kita lakukan 1 bulan sekali, yakni kajian politik ya. Kita mulai dari sekarang, dan kajian politik ini akan berlanjut di akhir bulan, dan insya Allah istiqomahnya nanti di akhir bulan. Untuk diskusi bulanan lainnya nanti ada bincang-bincang buku, ada bedah buku, ada juga webinar sastra, dan mungkin nanti ada usulan-usulan lain dari senior-senior atau dari teman-teman di luar untuk diskusi-diskusi lainnya. Untuk informasi selanjutnya kita akan memberi informasi di media sosial, baik itu Instagram, Facebook, atau nanti juga di YouTube. Dan ini insya Allah bakal tayang di YouTube. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.